Selamat datang. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan pembesar layar di laptop HP OmniBook 5 Flip Anda. Untuk mengaktifkannya, Anda dapat menggunakan pintasan yang terdiri dari dua tombol, yaitu Windows dan Plus. Tekan kedua tombol ini secara bersamaan, dan ini akan langsung mengaktifkan fitur zoom atau pembesar di laptop Anda. Sekarang jika Anda menuju ke toolbar ini, Anda dapat menggunakannya untuk menambah atau mengurangi intensitas pembesar menggunakan ikon minus dan plus. Anda juga dapat mengatur ulang pembesaran sebelumnya dari pembesar Anda menggunakan dua ikon berikut di sini. Anda dapat mulai membaca dari layar Anda dengan mengklik ikon putar ini. Dan jika Anda ingin mulai membaca dari tempat tertentu di layar Anda, klik di sini lalu klik pada titik dari mana Anda ingin mulai membaca. Sekarang, jika Anda mengakses pengaturan di sini, Anda dapat mengubah kecepatan pembesar dengan menggeser slider ini ke kanan untuk membuatnya lebih cepat atau ke kiri untuk membuatnya lebih lambat. Dan di sini, Anda juga dapat mengubah suara pembaca yang membacakan dari layar Anda dengan memperluas daftar ini dan memilih suara yang berbeda, lalu mencobanya dengan membuatnya membacakan sesuatu dari layar. Di sini Anda juga dapat mengakses lebih banyak pengaturan. Namun jika Anda ingin tahu cara mengakses pembesar layar langsung dari desktop, maka Anda harus pergi ke Start Bar, buka pengaturan. Dan di pengaturan, masuk ke aksesibilitas, dan di aksesibilitas Anda akan langsung menemukan pembesar layar tepat di tengah. Sekarang di sini, kita juga bisa mengaktifkan pembesar layar dengan menggeser tombol ini ke kanan. Nanti akan terbuka versi terbaru dari pembesar layar yang kita gunakan. Dan ya, kita memiliki 3 versi berbeda dari pembesar layar yang tersedia di bagian tampilan. Tapi sebelum kita ke sini, saya juga ingin memberitahu Anda bahwa Anda bisa mengubah tingkat zoom di sini serta kenaikan zoom-nya. Dan sekarang di tampilan kita punya 3 tampilan berbeda. Yang pertama adalah layar penuh yang baru saja kita gunakan dengan pembesar layar model dock yang tampilannya seperti ini. Jadi kita mendapatkan dock di bagian atas layar. Bagian tersebut bisa disesuaikan jika Anda menarik sisi bawahnya dan kita juga bisa memindahkannya di sepanjang layar. Dan kita juga punya pilihan lensa tambahan yang merupakan opsi terakhir kita. Dan hasil tampilannya nanti kira-kira akan terlihat seperti ini. Dan jika kita meningkatkan intensitas pembesar, maka hanya akan memperbesar area yang sedang kita arahkan kursor. Dan sekarang kita juga bisa mengubah beberapa pengaturan untuk masing-masing pembesar ini. Mari kita mulai dengan pembesar model dock. Untuk mengikuti pengaturannya, Anda harus langsung pergi ke menu View. Dan seperti yang Anda lihat, pembesar dock hanya memiliki opsi atau pilihan berikut. Jadi kita bisa membuatnya mengikuti atau tidak mengikuti pointer mouse, fokus keyboard, kursor teks, atau kursor narator dengan menghapus centang pada salah satu kotak centang ini. Untuk pembesar layar penuh atau sebenarnya kita juga bisa mengubahnya di sini. Saya tidak menyadarinya. Untuk pembesar layar penuh, kita juga memiliki opsi pengaturan berikut. Dan kita juga bisa memilih di mana kita ingin menjaga posisi pointer mouse dan kursor teks. Dan kita memiliki 2 pilihan untuk masing-masing, yaitu di tengah layar atau di dalam batas layar. Sekarang, untuk menunjukkan seperti apa tampilannya, mari kita aktifkan pembesar layar penuh. Mari kita pergi ke bagian View. Sekarang, jika kita menjaga pointer mouse tetap di dalam batas layar atau kursor narasi, tampilannya akan seperti ini, jadi kita harus menggerakkannya untuk mengubah area yang diperbesar. Sekarang jika kita menjaganya tetap di tengah layar, tampilannya akan seperti ini, jadi posisinya selalu di tengah. Oke, jadi saya harap sekarang kamu sudah mengerti. Untuk pembesar lensa, sebenarnya kita hanya memiliki pengaturan untuk mengubah ukuran lensa sehingga kita bisa mengubah tingginya atau panjangnya, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan pada dasarnya hanya itu saja. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika video ini membantu, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami.
tinggalkan like di komentar di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya.